Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh FSI ini, dan kita ketahui Ramadan ini merupakan bulan mulia, bulan yang berisi pembinaan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Dan meningkatkan ketakwaan ini tidak hanya dalam hal spiritualitas, kedekatan kita kepada Allah, tetapi juga mempunyai dampak terhadap kekuatan tubuh kita, terhadap kesehatan tubuh kita, terutama dalam hal ini dikaitkan dengan metabolisme dan imunitas tubuh kita. Kenapa Allah meminta kita untuk berpuasa, mewajibkan kita untuk berpuasa, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita sudah hafal semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, di atas kamu diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa orang-orang beriman? Karena untuk bisa berpuasa itu membutuhkan keimanan, keyakinan dulu. Tidak hanya Islam, tidak hanya manusia, tetapi ini orang-orang yang beriman. Levelnya sudah tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebenarnya perintah puasa ini sudah ada dari sebelumnya. Nah, yang menarik adalah di Al-Baqarah ayat 184 ya, yang dikatakan pada maka kamu di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka itu bisa berbuka, bisa ditinggalkan dan bisa digantikan pada hari-hari yang lain. Nah, artinya apa? Ada efek puasa ini kepada orang-orang, kepada kita, kepada tubuh kita. Dan efeknya itu sebenarnya merupakan pelatihan untuk tubuh kita untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sehat. Tetapi yang namanya pelatihan pasti ada tantangannya, pasti ada kesalahan atau kekurangan yang memang mungkin bisa membuat kita malah sakit. Nah, namanya pelatihan, ya ada orang latihan kungfu misalnya, latihan silat, gitu kan? Ada yang terkena terluka, kena pedangnya dan segala macam, itu hal yang biasa dalam pelatihan. Untuk itu dibolehkan tidak puasa. Artinya apa? Ada sesuatu yang memang bisa didapatkan oleh manusia, oleh orang beriman ketika dia berpuasa. Apa itu? Tentu kita bisa mengkajinya dengan baik. Nah, yang pasti Allah mengatakan di Al-Baqarah ayat 185 ya, di akhir ayat, yaitu Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mengagukan Allah atas petunjuknya yang diberikan padamu supaya kamu bersyukur. Jadi asal kita yakin bahwa kita orang beriman melakukan puasa ya karena diwajibkan puasa atas kita supaya kita mendapatkan mencapai ketakwaan, tetapi kita juga harus rela, ikhlas untuk melaksanakannya karena yakin bahwa ini akan mendapatkan kemudahan nantinya. Dan kalau kita tidak sanggup, ada masalah, ya kita bisa berupaya untuk mengganti puasanya misalnya ya di hari-hari yang lain. Nah, sekarang saya akan mencoba mengkupas apa itu peran puasa Ramadan bagi imunitas dan bagi metabolisme. Karena kaitkan dengan sekarang kondisi COVID ya, COVID-19 yang dimana imunitas kita tuh dibutuhkan cukup kuat ya untuk bisa melawan atau bertahan di era pandemi ini. Jadi teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa imunitas kita, kekebalan tubuh kita ini mulai ada kekebalan yang non spesifik sampai ke kekebalan yang spesifik ya, yang kekebalan humoral dan kekebalan seluler ya. Secara singkatnya kita mulai dari masuknya virus atau benda asing ke dalam tubuh kita, itu sudah mulai ada penapisan dari kulit kita, dari hidung kita, bulu hidungnya, dari kemampuan kita menghindari penyakit itu sendiri, sampai kepada
adanya leukosit, adanya monosit, adanya plasma sel, ada B sel, ada neutrophils, ada makrofag, ya, monosit dan lain sebagainya. Itu merupakan sistem kekebalan tubuh kita. Dan ketika kita melakukan puasa Ramadan, maka sistem-sistem inflamasi yang ada yang menyebabkan peradangan kita itu akan terkontrol, ya. CRP akan turun, TNF alpha turun, interleukin 6 turun, interleukin 1 beta turun, ya. Lalu kemampuan makrofag akan meningkat, ya, dan lain sebagainya. Itu semua berkaitan dengan metabolisme kita yang dibetulkan. Yang metabolisme dibetulkan yang selama ini kita makan sembarangan, kita banyak mengumbar hawa nafsu kita terhadap makanan dan lain sebagainya, gaya hidup yang tidak sehat dan lain sebagainya, itu bisa menjadi lebih teratur. Ya, kita dipaksa oleh kewajiban kita untuk berpuasa untuk bisa menjaga masukan makan kita. Tapi yang jelas tentu dengan gaya puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah, jangan bukanya itu balas dendam misalnya. Nah, itu sama aja, kita tidak akan mendapatkan efek yang kita inginkan, ya. Jadi daya tahan tubuh kita akan meningkat. Regulasi gula kita, ya, insulin kita itu akan lebih baik ketika kita berpuasa, ya. Itu kita dilatih untuk bisa menahan, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan lapar, ya, dan kadar gula yang ada dalam tubuh kita menjadi lebih stabil. Dan itu merupakan hal yang positif untuk kita dilatih selama 1 bulan, yang pada akhirnya diharapkan ke depannya kita terjadi perubahan pada tubuh kita, selain secara seluler kita berubah, tapi ke depannya juga bulan puasa ini menjadikan metabolisme kita jadi lebih baik, lebih efektif, lebih sesuai dengan fungsinya yang natural. Nah, itu untuk dari sisi metabolisme, ya. Karena secara seluler, organ tubuh kita itu akan melakukan regenerasi dengan baik, dan kemampuan kekebalan tubuh kita ada yang mengatakan sampai 10 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan ketika orang yang tidak berpuasa, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, selain itu juga kalau kita berpuasa, apalagi tengah pandemi ini, ya, ini sangat baik untuk kondisi kejiwaan kita. Ya, ketika kita sudah terkungkung, tidak bisa ngapa-ngapain, ketika kita sudah sulit untuk melakukan aktivitas akibat kita berjalan dengan stres yang penuh, ketakutan dan lain sebagainya, membuat kita stres, depresi bisa terjadi. Nah, dengan berpuasa, dengan segala sunah-sunahnya kita melakukan ibadah dengan baik, sehingga hati kita jadi lebih tenang, hati kita lebih bahagia, dan itu akan membuatkan hati kita, tubuh kita menjadi lebih baik lagi, metabolisme kita jadi lebih baik lagi, dan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya, dengan kedekatan kita dengan membaca Al-Quran, kedekatan kita kepada Allah, ya, berzikir dan sebagainya, ya. Itu akan meningkatkan ketenangan jiwa kita, ya, dan itu akan meningkatkan kemampuan metabolisme kita, dan itu akan meningkatkan imunitas kita. Jadi rekan-rekan sekalian, itu manfaat bulan puasa atau puasa Ramadan kepada tubuh kita. Lalu kaitannya dengan pandemi, dengan COVID-19. Betul, bulan puasa akan meningkatkan kemampuan imunitas kita, seperti tadi saya sudah bahas. Betul, imunitas akan menyebabkan puasa Ramadan akan meningkatkan kemampuan metabolisme kita, menstabilkan, ya, membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita dalam semua proses metabolisme yang ada, dan juga kerja-kerja jadi tubuh kita jadi menjadi lebih stabil, ya, apalagi kalau kita bisa mendapatkan kebahagiaan Ramadan itu, stres bisa hilang, ya, dan kita menjadi lebih tenang dan lain sebagainya. Dan itu semua memang berguna untuk kita meningkatkan kemampuan dalam melawan virus COVID-19.
untuk terhindar dari COVID-19. Tapi yang paling penting juga jangan sampai perilaku-perilaku kita di bulan Ramadan justru mengundang kita tertular oleh COVID-19. Tetap kita harus jalankan protokol 3M ya, kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, ya, mencuci tangan selalu, menghindari kerumunan, ya, itu tetap harus kita kerjakan, ya. Amalan-amalan ibadah, sholat taraweh, sahur dan sebagainya itu dilaksanakan tanpa melanggar protokol kesehatan. Maka kita akan dapat sempurna, insya Allah imunitas kita meningkat dan kita akan tetap sehat untuk terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kita melaksanakan sholat taraweh, pastikan kita selalu memperhatikan tempat sholat kita yang paling penting ya, jangan sampai tempat sholat kita itu tidak menerapkan protokol kesehatan misalnya. Dan kita sendiri harus selalu memakai masker sehingga wudhu di rumah dan ketika kemudian berjalan ke masjid sama sekali tidak melepas maskernya. Dan jaga jarak, ya, tidak buka puasa bersama-sama, makan bersama, karena kalau ketika makan bersama pasti buka masker. Ya, apalagi dengan berkumpul banyak orang. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan sehingga manfaat puasa kita dapat dengan mendapatkan ketakwaan, kita mendapatkan kesehatan dengan metabolisme yang lebih baik, imunitas tubuh yang lebih baik, tingkat stres yang turun, tapi juga tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Untuk itu, dengan Ramadan kita kali ini, puasa kita kali ini, insya Allah ya, ini adalah puasa terbaik kita, puasa terakhir kita bersama pandemi. Kita sama-sama hindari tekan, kita lawan pandemi COVID-19 ini dengan kita berpuasa dengan baik sesuai dengan tuntutan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Walau bisawab, alhaqu rabbik wala takutanna minal mumtarin. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Saya atas nama keluarga dan pribadi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan.